selanjutnya yaitu lagu himne dari Himpunan Mahasiswa Islam. Pada yang bertugas dipersilahkan, Mbak Rinda. Terima kasih kepada yang bertugas. Yaitu acara selanjutnya saya sambutan dari Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam pada Kanda Faruk Ali Syabana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Kanda. Baik, terima kasih Hadinda. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kanda Kholili SHMH, beliau adalah advokat di Kholili dan rekan law firm dan juga merupakan dosen di banyak tempat. Ini pemateri kita pada malam ini hebat. Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman nantinya akan pas dalam diskusi. Jadi kami juga mohon untuk selalu aktif karena jarang-jarang. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakanda sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan di HMI Komisariat Hukum di sini. Kemudian yang kami hormati HMI Komisariat Hukum, Saudara Rizky, terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan LBHMI. Kemudian kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan LBHMI. Yang mungkin perlu juga oleh seluruh peserta, legal clinic yang pertama atau kegiatan perdana LBHMI ini merupakan yang insya Allah pemahaman pada rekan-rekan mahasiswa hukum, namanya di Komisariat Hukum HMI UNED, yang nantinya insya Allah bisa menjadi stimulus bagi rekan-rekan untuk bisa menyalurkan kecakapan praktisnya juga bersama LBHMI, kemudian dengan komponen-komponen di Komisariat Hukum yang nantinya juga berwujud pada kemanfaatan begitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan selamat menjalankan diskusi juga terkait kegiatan kita perbantuan hukum kecakapan praktis yang pertama yang paling mendasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Faruk telah memberikan sambutan. Yaitu sambutan selanjutnya dari
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum pada Kanda Rizky Dwi Pangestu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Kanda. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dani Kholidi selaku alumni Komisariat Hukum Cabang Jember yang telah berkenan mengisi dan sekaligus menjadi pemateri pada kegiatan kajian dari LBHMI yang merupakan badan semi otonom dari Komisariat Hukum. Kemudian yang saya hormati pula Direktur dari LBHMI yaitu Farus Sultan Aisyabana. Kemudian yang saya banggakan kepada para peserta yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini, entah itu dari internal komisariat maupun eksternal komisariat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sepatutnya kita harus bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita sampai dengan detik hari ini bisa menikmati yang namanya kenikmatan dan keindahan iman dan Islam. Kemudian salawat salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung dan Mulia Nabi Muhammad SAW. Atas berkat jasa beliau kita semuanya selaku umatnya bisa mendapatkan zaman yang begitu mulia seperti zaman sekarang ini. LBHMI telah melaksanakan beberapa kajian dari kemarin dan hari ini melaksanakan kajian yang berjudul kiat memahami praktis. Mohon maaf ada kendala, saya ulangi lagi. Pada malam hari ini LBHMI melaksanakan kajian memahami kiat-kiat dasar praktis prosedur perbantuan hukum melalui litigasi maupun litigasi. Tentunya sekarang pada malam hari ini kita telah mendapatkan materi yang cukup handal dalam bidangnya, yaitu Kanda Kholili yang sekaligus memiliki law firm di Jalan Kalimantan. Tentunya teman-teman bisa menyerap ilmu pengetahuan yang nantinya oleh Kanda Kholili diberikan. Semoga kita senantiasa selalu hikmat dalam mengikuti kajian pada malam hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat serta penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup itu sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan, salah kata ataupun kegiatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Rizky Dwi Pangestu selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember Komisariat Hukum. Acara selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri, yaitu Kakanda Haji Kholili SHMH. Kakanda Haji Kholili lahir di Jember pada tanggal 20 April 1955. Beliau telah menempuh pendidikan sampai dengan strata 2. Beliau berprofesi sebagai advokat dan juga dosen di berbagai kampus. Kakanda Haji Kholili mempunyai law firm di Jalan Kalimantan nomor 29D dengan nama law firm Haji Kholili SHMH dan rekan. Selain itu Kakanda menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Ibrahim Situbondo, Fakultas Syariah YIN Jember, Fakultas Hukum Universitas Muhammad Surji, serta sebagai penasihat hukum di berbagai rumah sakit itu dari Dr. Subandi Jember, Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember, Rumah Sakit Umum Wijaya Kusuma Lumajang, Rumah Sakit Umum Al-Rohmah Jajak Banyuwangi, pun juga Kakanda Kholili menjadi Puslit Koka Indonesia di Jember. Baik, itu tadi adalah kurikulum vitae dari pemateri kita kali ini, yaitu Kakanda Haji Kholili SHMH. Acara selanjutnya yaitu acara inti berupa pemaparan materi dari Kakanda Kholili. Monggo kepada Kakanda Kholili saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator, para adinda yang mungkin sangat jauh sekali usianya dengan kami, dengan saya. Saya masuk Fakultas Hukum di tahun 75. Sehingga sudah banyak angkatan saya itu sudah berpulang ya. Tapi alhamdulillah saya masih diberi panjang umur oleh Allah. Sehingga bisa masih mentransfer ilmu kepada adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan. Saya menekuni kepengajaraan ini sejak tahun 83 sampai sekarang. Jadi sudah berapa tahun itu? Hampir 40 ya. 40 tahun. Baik, saya lanjutkan. Ada tadi itu kiat-kiat apa yang harus dilakukan ketika menjadi penasihat hukum. Ketika kita menjadi penasihat hukum, yang pertama itu harus kita mempunyai simbol, mempunyai slogan. Musuh utama dan pertama adalah klien. Ketika klien itu tidak jujur kepada kita, maka kita akan kesulitan juga. Di mana di dalam tulisan saya itu sudah ada penasihat hukum dan tindakan hukum. Jadi penasihat hukum dan tindakan hukum, hal-hal yang saya tulis itu adalah merupakan salah satu bagian dari kiat yang harus saudara lakukan. Karena saya tulis dengan tergesa-gesa. Yang penting itu sudah menjadi pedoman untuk adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, pertama-tama orang datang kepada saudara adalah orang perorangan secara pribadi. Kemudian ketika datang kepada saudara, kepada kita sebagai penasihat hukum, orang perorangan itu baru menceritakan masalahnya. Dari menceritakan masalahnya itu kita langsung melakukan pendataan kepada orang itu, apakah secara pribadi ataukah berkenaan dengan masalah yang berhubungan dengan administrasi atau tingkatan yang berkenaan dengan tata negara, ataukah bertindakan dengan pidana atau berkenaan dengan subjek hukum sebagai badan hukum. Itu ketika yang bersangkutan datang kepada saudara. Tapi ketika datang kepada saudara itu sebagai penasihat hukum, yang pertama kadang-kadang datang membawa masalah. Ada juga yang datang konsultasi saja. Ada lagi yang datang minta untuk jadikan konsultan hukum dan bermacam-macam. Nah, tentunya ketika orang datang kepada saudara dengan bermacam-macam kepentingan itu, saudara sebagai penasihat hukum dituntut untuk bisa mencari jalan keluar dari seluruh permasalahan yang diminta oleh
subjek hukum yang datang pada saudara. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus dilakukan pertama kali adalah subjek hukum itu sendiri. Catat dengan baik, mintakan KTP-nya, KTP yang difotokopi, kemudian karena tidak ada di KTP-nya akan menunjukkan identitasnya, apakah beragama Islam ataukah non-Islam. Kemudian ada pendidikannya. Kadang-kadang di KTP itu tidak ada BIN atau binti. Itu jangan lupa agar supaya BIN atau binti itu ditanyakan. Karena sangat penting sekali kaitannya dengan kompetensi absolut daripada pengadilan yang akan menangani masalah itu. Oleh karenanya, identitas itu sangat penting. Kemudian di usia harus juga dicocokkan dengan KTP itu. Dan KTP itu mutlak untuk diminta. Mengapa demikian? Karena sudah berkaitan dengan Undang-Undang Kependudukan. Sehingga pencantuman WNA, WNI itu harus mutlak dalam komparisi di dalam suatu surat. Kemudian setelah diketahui identitasnya dicatat, baru silakan ditanya apa yang akan dikonsulkan kepada penasihat hukum itu. Apakah masalah waris, apakah masalah pidana, masalah bahasa tata negara, dan lain sebagainya. Itu adalah sangat penting. Ketika sudah seperti itu yang dilakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang saya alami dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Dari beberapa permasalahan, saya ambil contoh aja ya, ambil contoh. Tidak selalu masalah sengketa, tidak selalu masalah perdata, tidak selalu masalah pidana, tidak. Ada beberapa minggu yang lalu, ada seorang datang ke kantor saya, kemudian referensi dia datang itu adalah dari salah satu dosen di Fakultas Hukum. Dosen Fakultas Hukum itu ada kelas. Kemudian dia datang dari Surabaya, salah satu PT yang bergerak di real estate, datang kepada saya terus tanya, menginginkan kantor saya untuk jadi penasihat hukumnya. Saya tanyakan, tujuannya apa sebagai penasihat hukum? Saya punya usaha Pak, begini. Terus apa bidang usahanya? Saya tanyakan ini. Kenapa kok tidak berbentuk PT itu? Kenapa kok tidak dikembangkan? Kok hanya satu usahanya? Apa bidang perdagangan? Apa boleh buat? Apa bisa dirubah, Pak? Nah, disinilah yang harus saudara lakukan. Kemudian dirubah. Jadilah perdagangan, dimasukkan masalah perdagangan. Perdagangan itu masih berkembang lagi. Apakah perdagangan dalam bentuk manual, apa perdagangan dalam bentuk online, itu harus juga dikembangkan. Nah, yang demikian ini, maka orang itu akan puas. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tanyakan, siapa aja pemegang sahamnya? Ini 2 orang, Pak, komisaris sama direktur. Ya sudah, gampang lah kalau gitu. Sahamnya berapa, pemegang sahamnya berapa, sudah RUPS ini, nanti notarisnya saya panggil ke sini. Kita lakukan perubahan anggaran dasarnya. Inilah merupakan kiat-kiat yang harus dikuasai oleh seorang penasihat hukum. Ada beberapa hari yang lalu
ada keluhan dari Dinkes, Dinas Kesehatan, sudah rapat 7 kali, tapi tidak selesai-selesai. Akhirnya lapor pada Pak Bupati, Bupati lapor Sekda, Sekda memerintahkan Sekda, Sekda memerintahkan Bakup untuk dapatnya mencari orang yang bisa menyelesaikan masalah ambulan desa yang di dalamnya ada duplikasi supir. Bagaimana caranya? Nah, di sini mereka itu hanya konsultasi, tidak minta untuk dilaksanakan sebagai eksekutor. Tidak, karena masalah-masalah yang berkenaan dengan administrasi tidak jadi sengketa. Bagaimana penyelesaiannya ini? Maka di sini saudara kalau bisa membaca dari ada salah satu buku namanya Management Conflict and Problem Solving. Nah, ketika kita ada konsultasi demikian itu, tentunya yang didahulukan itu adalah mencari, mengumpulkan data-data, baik data saksi maupun data khususnya adalah data yang bersifat tertulis, surat-surat keputusan dari pemerintah tentang pengelolaan ambulan desa, Juknis, SOP, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru dibuatkan LO, Legal Opinion. Nah, Legal Opinion yang sekarang itu ada di beberapa buku itu sudah ketinggalan zaman. Yang di buku apa karangan Profesor Doktor siapa itu tidak tahu. FH namanya sudah ketinggalan zaman. Nah, karena legal opinion yang di dalam beberapa buku yang dikuliahkan di perguruan tinggi itu hanya manajemen konfliknya, problem solvingnya tidak dimasukkan di sana, sehingga legal opinion masih ngambang. Karena ngambang, maka tidak bisa dijadikan dasar untuk memecahkan masalah. Oleh karenanya, legal opinion yang sekarang ini sudah saya tulis di dalam tulisan saya itu ada, seharusnya bukan kasus posisi, ada pendahuluan, silahkan ada pendahuluan kasus posisi, isu hukum, bahan hukum, alat bukti, bisa barang bukti, kemudian analisis, kemudian setelah analisis itu sebagai problem sebagai manajemen konfliknya, analisis itu, kemudian kesimpulan, saran. Nah, saran ini ada bersifat administrasi, ada yang bersifat administrasi dan non litigasi dan litigasi. Nah, kemudian saran ini merupakan problem solving. Cara mengatasi begini, cara melakukan begini, administrasinya harus ini, adakan ini, adakan ini, adakan ini, terus dan seterusnya. Harus ada problem solving sekarang. Nah, di perkuliahan itu saya kok belum menemukan ya. Saya tahunya begini, ada beberapa mahasiswa Fakultas Hukum magang di kantor saya. Kemudian saya tanya, kamu sudah memperoleh mata kuliah atau menempuh mata kuliah argumentasi hukum? Oh, sudah. Coba salah ini saudara pecahkan. Ini ada datanya. Ternyata tidak bisa. Nah, inilah yang harus lakukan. Padahal inti daripada masalah hukum itu ada di argumentasi hukum, di logika, penerapan hukum, dan argumentasi hukum itu menjadi satu. Logika adalah filsafat logika, kemudian penerapan hukum itu mengkaitkan antara satu peraturan perundang-undangan dengan kasus fisik. Kemudian argumentasi hukumnya itu manajemen konflik dan problem solving yang ada di dalamnya. Itu dari perusahaan-perusahaan sekarang itu seperti itu semuanya. Dan itu kalau saudara menguasai tentang itu, saudara insya Allah ya tidak usah ada masalah, tidak usah nunggu permasalahan sampai di pengadilan, karena saudara sama kedudukannya seperti
pegawai negeri. Seperti pegawai negeri kantor kami itu, alhamdulillah ada di beberapa perusahaan itu sudah mendaulat atau minta kantor untuk menjadi penasihat hukumnya, sehingga saya tentukan tidak seperti yang kalau kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai yang menentukan adalah juragan, kamu tak bayar sekian. Tapi kalau sebagai penasihat hukum ditunjuk bayaran yang dikenakan yang di situ berdasarkan rembukan. Mintanya berapa, sekian, kalau mau oke. Kalau tidak mau ya sudah, tidak jadi. Nah, tentunya hal yang demikian ini bisa dipelajari lewat tulisan yang saya buat itu, walaupun sedikit, itu bisa digunakan untuk bahan. Nah, kalau begitu, baik itu sengketa perdata, sengketa pidana, tata usaha negara, sengketa ketenaga kerjaan, hubungan industrial, apakah sengketa kepailitan, ya, dan lain-lain sebagainya. Baik maupun sengketa, maupun tidak sengketa, saudara wajib. Ya, wajib. Kata-kata wajib ya harus. Harus bisa saudara membuat LO, legal opinion, membuat pendapat hukum. Dan pendapat hukum itu yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah. Dan pendapat hukum itu harus ada di dalamnya manajemen konflik dan problem solvingnya. Bagaimana menyelesaikan, memanage konflik itu, kemudian problem solvingnya apa yang harus dilakukan. Itu yang harus dikuasai oleh saudara. Tentunya untuk masalah ini bisa diajari, bisa dipelajari, tapi kalau hanya dipelajari tidak sulit lah untuk dimengerti atau untuk dikuasai penguasaan ilmu tentang masalah LO yang bisa diterapkan di menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Harus dengan cara latihan. Nah, latihan itu bisa digunakan oleh saudara. Ada beberapa, nanti saya contoh nanti saya sampaikan lewat ini. Saya bahkan ini mau dilaksanakan masalah ini. Terus terus beberapa bulan yang lalu, saudara pasti mendengar beberapa ASN, aparatur sipil negara, dipecat oleh salah seorang bupati perempuan itu yang pernah menjabat di Jember, memecat sekda. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus membuat LO. Nah, dari LO itu maka diketahui caranya harus dilakukan. Kemudian ada lagi ketika bupati perempuan itu masih menjabat, ada seorang sekda diberhentikan, kemudian diganti, di-PLT-kan oleh sekda yang lain. Kemudian pada saat itu sekda penggantinya itu dikenakan sanksi. Setelah dikenakan sanksi oleh gubernur, dikenakan sanksi lagi, sanksinya dilaksanakan. Ada 2 sanksi. Terhadap 2 sanksi ini, bagaimana cara menyelesaikan? Alhamdulillah, kantor saya diminta untuk menyelesaikan, untuk membuatkan LO itu. Dan LO itu yang dijadikan dasar untuk menjelaskan masalah. Pernah juga DPRD Jember ketika bersengketa dengan Faidah menyatakan bahwasanya Faidah itu dilakukan mesti tidak percaya. LO-nya
alhamdulillah diberikan untuk dibuatkan oleh kantor saya. Nah, disinilah saudara-saudara, LO itu bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada sengketa di pengadilan, tapi juga menjadi jalan keluar. Jalan keluar bagaimana terhadap kemelut secara administrasi yang ada di salah satu kantor atau PT atau perorangan, bisa dilakukan seperti itu. Nah, saudara, tentunya di sana itu ada kiat-kiat yang harus saudara lakukan. Dari seluruh kiat-kiat itu, ada di sana bagaimana sikap dari seorang penasihat hukum. Itu saya buat itu sampai berapa itu? 11 ya. 11. Jadi di antaranya penampilannya, kelancaran berbicara, kemampuan untuk menyampaikan wawasan dan lain sebagainya itu. Nah, dari seluruh itu ada kita sebagai seorang lawyer itu mempunyai tiga sifat yang harus diperhatikan. Yang pertama harus berkarakter, yang kedua mempunyai kompetensi, yang ketiga literasi. Tidak bisa kalau tidak literasi. Yang pertama adalah berkarakter. Karakter itu ada dua. Yang pertama, berkarakter dengan karakter moral. Jadi dahulukan karakter moral itu. Jadi mana patut tidak patut, pantas tidak pantas, baik dan buruk harus bisa bedakan. Itu karakter moral. Karakter moral itu wujudnya dalam bentuk akhlak. Akhlak itu harus dijiwai iman dan takwa. Baru bisa. Karakter moral itu bisa. Karena kalau tidak iman dan takwa, itu menjadi orang munafik. Kalau berkata bohong, berjanji tidak ditepati, kalau berbicara itu khianat, itu tidak bisa. Jadikan teman tidak bisa, jadikan pemimpin tidak bisa, apalagi jadikan presiden, orang yang munafik itu. Karena sudah ditentukan dia tidak bermoral, cacat moral. Nah, ini dahulukan ini. Apalagi di HM itu ketika saya menjadi ketua komisariat itu saya tekankan ini karakter moral ini. Yang kedua, sebagai seorang penasihat hukum ini dia berdiri sendiri, tidak dibayar. Apa yang dikerjakan banyak orang iri. Jadi penasihat hukum ini bingung juga. Tidak dibayar, diangkat, suruh cari uang sendiri, cari kerja sendiri, tapi banyak yang iri. Banyak yang iri jadi penasihat hukum. Tapi ketika para penegak hukum itu lengser dari jabatannya, mereka itu lari jadi penasihat hukum. Inilah sifat-sifat manusia itu. Makanya apa yang harus dilakukan setelah karakter moral itu terbentuk? Yang kedua adalah karakter kinerja. Karakter kinerja ini penting. Karakter kinerja itu apa yang harus dilakukan? Namanya penasihat hukum. Yang pertama itu bekerja tanpa diperintah. Kalau ingin sukses itu bekerja tanpa diperintah. Itu adalah penasihat hukum itu. Kalau masih bekerja diperintah, itu ada di bawahannya. Karena penasihat hukum itu bekerja tanpa diperintah. Dua, ya, disiplin tanpa diawasi. Inilah seorang penasihat hukum. Siapa yang mengawasi? Atasannya tidak punya. Atasan tidak punya. Nah, makanya harus sadar. Kalau bekerja tanpa diperintah, sudah ada di sana, ada terpatri di dalam hatinya lewat karakter moral itu.
Kemudian disiplin tanpa diawasi. Di dalam hatinya sudah ada daftar moral itu, bahwasanya Allah yang mengawasi. Konsepnya di mana? Ada dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada suatu yang bergerak di bumi ini kecuali telah ditentukan rezekinya oleh Allah. Artinya kita harus berbuat, kita harus berusaha. Maka Allah sudah menentukan rezekinya. Tapi kalau tidak berbuat, tidak berusaha, tidak bergerak, maka jangan berharap Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut. Jadi harus berusaha. Ingin berbuat baik, ya monggo. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang kecuali orang itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasibnya orang sebelum orang itu merubahnya. Nah, ini yang harus perhatikan oleh saudara. Mulai sekarang saudara masih sangat muda sekali, ayo tingkatkan pengetahuannya. Yang kedua itu tadi, jadi bekerja tanpa diperintah. Yang kedua, disiplin tanpa diawasi. Yang ketiga, luas dalam wawasan. Nah, luas dalam wawasan ini jangan keburu-buru menjustifikasi seseorang sebelum saudara membaca. Contoh umpama ini. Tidak saya ambilkan dari suatu masalah. Contoh umpamanya ada saudara sholat bersama. Terus imamnya tidak baca bismillah atau bismillahnya tidak disir atau memang tidak baca bismillah. Kemudian saudara menganggap, wah ini Muhammadiyah, ini NU, ini Syiah, ini Wahabi. Jangan. Sebelum saudara tahu bagaimana dahulu Al-Quran itu turun pertama kali. Kemudian berturut-turut sampai bismillah diajarkan sebagai Fatihah diajarkan oleh Jibril ketika Rasulullah menerima perintah wahyu untuk sholat. Yang pertama kali sholat itu ya tidak ada bismillahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin. Kemudian pada saat itu ada namanya sepupu Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara membedakan antara surat yang satu surat yang lain? Nah, jadi dahulu sebelum ada Bismillah itu diturunkan oleh Allah, jadi baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, seterusnya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Abdullah bin Abbas, gimana membedakan surat ini, surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah. Kemudian baru ada turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim, sehingga pada saat itu Rasulullah pada waktu sholat itu baca Bismillahirrahmanirrahim di jahar, ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim di sir, ya. Dan pernah membaca Fatihah tanpa membaca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Dengan adanya ini, saudara masuk luas wawasan, sehingga tidak menjustifikasi seseorang. Ini dalam masalah hukum. Masalah yang lain pun juga demikian. Jangan menyalahkan orang. Apa tugas kita? Jangan. Cukup jangan kurang benar, kurang tepat. Ini benar. Jangan, kamu salah. Mulai sekarang jangan menjustifikasi itu. Ini luas dalam wawasan, luas dalam tindakan. Ini santun. Jadi yang pertama sudah bekerja tanpa diperintah. Yang kedua, disiplin tanpa diawasi.
Yang ketiga, luas dalam wawasan. Luas dalam wawasan itu termasuk hal-hal yang berkenaan dengan literasi sebenarnya. Yang keempat, luas dalam tindakan. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Jadi ada satu kata dengan perbuatan. Alaikum bisidqih fa inna sidqah yahdi ilal birri fa innal birrah yahdi ilal jannah. Itu hadis itu. Diwajibkan kepadamu untuk berkata benar. Karena kebenaran, berkata benar, tidak munafik, itu menunjukkan kepada suatu kebaikan. Dan kebaikan itu dimasukkan ke surga. Itu hadis. Itu lakukan. Kemudian yang kalau sudah 5 hal itu dilaksanakan, baru fatawakkal Allah. Yang ke-6 itu tawakal kepada Allah. Makanya di sini yakin usaha sampai itu, yakusa itu apa doa tadi kan sudah di himne itu bukan untuk hanya didengar atau untuk dinyanyikan, bukan dislogankan dalam suatu upacara-upacara, tapi diwujudkan itu. Jadi yang namanya usaha, setelah itu fatawakkal Allah. Jangan lupa bahwasanya itu adalah karunia Allah. Tentunya yang demikian ini bukan hanya dengan ucapan, tapi ayo kita sebagai muslim pada saat malam hari seperti akhir malam, fatahajjat nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjat. Itu janji Allah akan dibimbing oleh Allah ketika sudah tidak ada bimbingan lain kecuali Allah. Itu karakter moral dan karakter kinerja. Kemudian yang kedua adalah berkompetensi. Kompetensi kalau dahulu itu mempunyai keahlian di bidangnya. Sekarang tidak harus seorang doktor, seorang profesor kompetensi itu. Memang itu salah satu mendukung saja. Karena kompetensi itu berkembang. Tidak seperti dahulu ketika saya kuliah. Untuk dapatnya mempunyai kompetensi, saya harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, sekarang itu orang mempunyai kompetensi itu harus memenuhi 4 syarat. Selain kuliah, ya 4 syarat. Yang pertama harus kritis. Orang kritis tidak perlu kuliah, tidak harus doktor, tidak harus sestra. Kritis itu bisa diajari. Orang kritis itu coba situ kalau nanti cara baca di filsafat logika, di sana itu ada cara berpikir dengan konsep silogisme dari premis mayor ke premis minor, atau sebaliknya dari premis minor ke premis mayor dengan konsep deduksi atau induksi. Maka kan kritis itu ketemu nanti apakah adil, tidak adil, benar atau tidak benar di sana tanya kritis. Yang kedua, orang kompetensi sekarang ini selain mempunyai ijazah, mempunyai ini, tapi itu hanya menentukan kamu pernah kuliah. Jadi gelar itu membuktikan bahwa seseorang pernah kuliah. Belum tentu dia kreatif di bidangnya. Belum tentu. Makanya di HMI ini perlu memang untuk diasah satu sama lain, untuk saling menggesek satu sama lain, seperti ilmunya beras. Beras itu putih bukan karena ditumbuk, tetapi dia gesek-gesek dengan temannya. Makanya walaupun bagaimana, saya sangat tertarik ketika dihubungi itu, ya sudah,
Karena ini tulisan saya ini insya Allah adalah pengalaman yang saya lakukan selama saya bekerja sebagai seorang penasihat hukum. Saya tulis. Karena selain sebagai penasihat hukum, saya juga sekarang dosen. Ya harus menulis tentunya. Dosen salah satu itu melakukan penelitian. Bahkan ada satu penelitian yang saya buat itu fungsi berita acara. Itu sudah bisa dinikmati dan dipakai oleh notaris seluruh Indonesia tentang tulisan saya itu. Nah, kemudian, cuman belum dibukukan ini semua, belum dibukukan. Terus yang tadi itu kompetensi kreatif. Kreatif ini, saudara, bisa menyelesaikan masalah dalam keadaan sesulit apapun. Dia masih menjadi masalah. Tapi di sini kalau diasah dengan pertolongan Allah tentunya bisa selesai. Nah, di sini begini. Ini pengalaman rohani yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara bisa mengamalkan sholat tahajud dan itu tidak putus, dalam keadaan pun juga saudara akan dibimbing. Ketika saudara menghadapi suatu masalah yang tidak mungkin cari jalan keluar bagaimana, Allah hadir. Allah hadir dan memberikan jalan keluar. Kamu harus begini, harus ini. Nah itu yang jarang orang mau mewujudkan itu. Karena janji Allah dalam di dalam surat Al-Maidah itu, Al-Imran, wa minal laili aqimis shalah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Itu janji Allah. Jadi saudara bisa dibaca di sana. Itu ada di kreatif itu. Cuman ada kuncinya. Jadi kuncinya kreatif itu kayak amati, teliti. Setelah itu tiru. Masalah itu tiru. Kemudian cari jalan keluarnya dengan cara apakah dengan dimodifikasi, apakah dengan cara ditambah, apa dikurangi, dipadukan dengan politik. Itu perlu. Karena hukum tanpa politik tidak cantik. Politik tanpa hukum ngawur. Nah, tolong ini pun juga dijadikan dasar. Inilah gunanya ketika kita ikut di dalam HMI. Tidak tahu sekarang itu pada waktu LK itu siapa yang memberi masalah-masalah yang berkenaan dengan perpaduan antara hubungan hukum dan politik. Yang intinya hukum tanpa politik tidak cantik dalam bermain. Politik tanpa hukum ngawur. Seperti yang sekarang dalam rezim ini. Rezim ini sudah ngawur. Karena politik tanpa hukum ngawur. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu kompetensi itu ada 4K. Kritis, kreatif. Yang ketiga komunikatif. Ini perlu. Komunikatif itu ada secara offline, ada secara online sekarang ini. Ini kuasai betul itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Untuk era milenial sekarang ini, eranya sekarang ini tidak bisa kalau tidak kolaboratif. Karena eranya bukan era high touch, bukan, tapi sudah high touch.
daerah Haitot. Haitot itu bagaimana? Senang tidak senang. Tidak bisa diwakili. Haitot memang dengan teknologi. Tapi sekarang ini eranya sudah lebih dari itu. Dan tidak bisa diwakili oleh komputer. Contoh, senang. Tidak bisa komputer. Enak. Tidak bisa komputer. Mencipta. Tidak bisa komputer. Mencipta. Itu era high touch sekarang ini. Ya, saudara sudah harus ke sana. Nah, karena generasi saudara ini adalah generasi yang serba canggih, tapi tidak bisa mengalahkan otak kanan saudara yang menciptakan suatu rasa. Rasa itu rasa senang. Bisa diwakili oleh komputer. Tidak bisa. Mencipta suatu harus begini, seperti kreatif itu. Tidak bisa. Tidak bisa mencipta itu. Rasa susah. Tidak bisa. Oh enak ini. Artistik. Tidak bisa. Itu, makanya. Ya. Yang ketiga adalah literasi. Jadi saudara dalam menekuni seorang sebagai mahasiswa, sebagai penasihat hukum nantinya, yang pertama harus berkarakter, yang kedua punya kompetensi, yang ketiga literasi. Literasi ini daya baca, bukan minat baca. Daya baca, ya. Nah, daya baca ini apa yang harus dibaca? Udah, jangan hukum tok, jangan. Saudara kalau hukum tok tidak bisa. Pertama agama, saudara harus baca. Paling tidaklah ya hafallah hadis arba'in itu hafal. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang sekiranya berkenaan dengan ekonomi, sosial dan hukum itu ya hafallah itu. Nah, kemudian selain itu baru ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Buku-buku yang demikian itu saudara juga harus baca. Bacanya dengan daya baca, bukan minat baca. Apa bedanya daya baca dengan minat baca? Saudara, kalau daya baca itu kekuatan saudara membaca dan menghafal serta mewujudkan dalam bentuk tindakan. Itu daya baca. Kalau minat baca seperti saudara baca WA. Baca WA berjam-jam saudara berminat. Hanya minat baca, tapi suruh mengingat apa yang saudara baca. Enggak ada, tak akan melekat. Karena saudara hanya ada minat baca. Kalau daya baca ada serius saudara. Untuk jadikan dasar dan jadikan tuntunan sebagai daya dorong dari seorang penasihat hukum untuk lebih maju. Kemudian dari seluruhnya ini, saudara walaupun bagaimanapun juga, tapi harus punya konsep. Konsepnya apa? Berupa apa? Benar hukumnya. Setiap masalah yang datang kepada saudara untuk diselesaikan, saudara kedepankan. Walaupun kliennya itu sebagai terdakwa, kliennya sebagai tersangka, ketika saudara berkata bahwa perbuatannya itu tidak benar, katakan tidak benar. Menurut agama, menurut peraturan perundang-undangan. Kemudian setelah tahu dia sadar, baru nanti saya usahakan untuk saya bela sehingga tidak seberat mungkin. Gitu. Mohon maaf Anda, Makanya, waktunya kurang 15 menit lagi. Enggak, masih ya. kurang 15 menit. Masih. Ya ini sudah selesai ini. Benar hukumnya. Terus. Kemudian yang kedua, benar peruntukannya. Nah, itu ada itu. Yang ketiga, benar caranya. Nah, harus ada SOP itu lihat. Kemudian dilaksanakan oleh yang berwenang agar supaya benar. Setelah itu, sebelum dilaksanakan pekerjaan itu, diverifikasi, diteliti ulang agar supaya akuntabel. Kalau sudah itu, baru action kerjakan.
Apakah selesai setelah action? Tidak, karena tidak ada suatu kata sempurna, tidak ada suatu kata benar, karena benar itu hanya Allah. Al-haqqu min rabbikum faman kana falyu'min wa man syaa falyakfur. Baca surat Al-Kahfi itu. Lakukan monitoring dan evaluasi di sana itu secara berkala, saya bilang. Itu yang harus saudara lakukan. Walaupun itu menghadapi siapa saja, sampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian yang harus tahu. Contoh umpamanya, kemarin itu ada LSM namanya Jumardi. Wah, itu penguk mana, sekarang dijadikan tersangka, perkara yang sudah sampai di kejaksaan, kemudian datang ke kantor saya, nah, saudara, saya sampaikan peraturan perundang-undangan yang saya sampaikan. Jadi akhirnya saya sadar, setelah sadar merasa keliru. Karena keliru, oke, saya akan berusaha, saudara, satu, tidak ditahan. Akhirnya saya minta jaminan ke Kiai Mukib, walaupun sudah berhenti sebagai wakil bupati. Saya minta Kiai Mukib, karena semua orang Jember semua tahu siapa Mukib. Ya, beliau bersedia. Itu cara-cara. Monggo. Udah. Saya kira gitu dulu. Siapa yang mau bertanya, monggo. Terima kasih Kanda atas pemaparannya tadi, sangat jelas. Ini siapa namanya? Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab pada peserta yang ingin bertanya pada Kakanda Kholili. Bisa langsung menghidupkan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat, dan penanya dapat memberikan satu kali feedback, seperti menanyakan bagaimana lebih lanjut atau memberikan komentar atau penyanggahan gitu. Penanya mempunyai slot itu ada 3 pertanyaan maksimal. Terima kasih teman-teman. Monggo. Mungkin untuk menstimulus teman-teman yang ada pada Zoom ini, saya mau mengawali pertanyaan kepada Kakanda Holly. Pada panjenengan Kakanda, bagaimana Kakanda menanggapi stigma negatif yang ada pada masyarakat, yaitu bahwa advokat ataupun jaksa itu membela orang yang salah, ataupun jaksa sering diberikan sogokan oleh terdakwa. Mungkin Kakanda bisa menjawab agar teman-teman yang mungkin ragu menjadi praktisi hukum seperti jaksa ataupun advokat. Terima kasih Kakanda. Ya, lah itulah merupakan godaan seperti itu. Sebetulnya itu benang ruwet ya, benang ruwet. Insya Allah kalau itu tidak ada yang memulai, tidak akan pernah terjadi. Siapa yang memulai yang pertama? Bisa berasal dari terdakwa atau tersangka, bisa berasal dari penegak hukum. Nah, tergantung dari kita. Apakah pada saat hukum itu mau meladeni itu atau tidak? Loh, untuk saya, pernah saya ditawari seperti itu. Ya, biasanya saya, kalau sudah seperti itu saya tidak mau. Silakan saudara lakukan sendiri kepada terdakwa. Saudara lakukan sendiri, hubungi sendiri. Kalau sudah itu, saya masalah hukumnya saja. Nah, kalau sudah begitu, enak bagi kita. Kita tidak ikut-ikut kepada hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Ya ikut-ikut. Kadang-kadang dari penegak hukum yang menghubungi pada saat hukum, Pak, tolong Pak, ini. Saya jawab begini biasanya. Jangan lewat saya kalau itu. Karena itu menimbulkan fitnah. Andai kata saya mau, katanya sampean tidak diberikan semua. Katanya pihak
Yang nyonggok tidak diberikan juga. Kan fitnah. Kalau itu yang terjadi, silakan kamu hubungi sendiri. Jadi saya tidak tahu, tidak ikut-ikut tentang itu. Nah, itu adalah kiat yang menyelamatkan diri dari fitnah. Nah, tapi sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ar-rashi wal murtasi finnar. Ya, yang menjogok dan yang disokok ke semuanya neraka. Harus banyak bertobat kepada Allah karena tidak selamanya hidup. Kita hanya menunggu antrian. Antrian mana suatu saat pasti datang ke gilirannya. Apa itu? Maut. Ketika maut apa selesai? Tidak. Karena masih ada alam lainnya, itu alam akhirat yang harus dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi kiat-kiat seperti itu larikan kepada agama. Agama yang benar adalah agama Islam. Agama Islam itu sangat sempurna. Tidak ada sempurna kecuali Islam itu. Dari mulai tidur sudah diatur, bangun tidur diatur, melakukan kegiatan diatur. Itu hanya satu agama, adalah Islam. Sudah larikan kepada agama. Oke? Oke, terima kasih Kakanda atas pemaparannya. Ini ada yang bertanya nih dari Yunda Rinda Nur Afifah. Monggo silahkan on mic Yunda Rinda. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya sebenarnya ingin menanggapi dari jawaban Kanda Kholili barusan. Kan kalau semisal kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, dengan yang perbantuan hukum yang kita terima itu, lalu apakah hal tersebut itu tidak melanggar undang-undang advokat? Karena setahu saya dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang advokat itu telah menjelaskan bahwa advokat itu telah disumpah atau dijanji untuk tidak menolak melakukan pembelaan terhadap klien. Kalau seperti itu bagaimana Kanda? Terima kasih. Baik. Kami yang saya lakukan bukan menolak begitu. Berkenaan dengan yang namanya sogok, saya tolak itu. Jangan saya. Kalau kamu yang melakukan, itu dosa. Tapi silakan situ. Saya tidak melarang, tidak menyuruh. Silakan tanggung sendiri. Tapi saya akan berusaha sekuat tenaga hukumnya. Bukan yang berkenaan dengan itu. Dan saya tidak pernah menolak terhadap perkara-perkara. Saya sampaikan. Saudara benar, saudara melanggar, saya sampaikan. Tapi saya usahakan untuk membela. Karena nanti yang akan memutuskan adalah pengadilan. Bukan saya berusaha. Itu konsep saya. Yang kedua, berkenaan dengan yang masalah berhubungan dengan uang. Ketika seseorang datang ke kantor saya, kemudian sudah kesepakatan, sebelum saya tanda tangani surat kuasa, saya menentukan tarif. Silakan situ kalau bayarnya apa. Kalau saya surat kuasa sekian, fee-nya sekian, silakan. Bahkan ada tadi itu sudah ada suatu perkara, orang tidak punya. Akhirnya saya yang biayai dan menang. Setelah menang, kemudian saya cari pembeli. Setelah saya cari pembeli, sudah nemu tadi, setelah itu tinggal eksekusi. Kalau umpama saya tolak karena tidak punya uang yang bersangkutan, ini kan dolim namanya. Itu yang pernah dan saya lakukan. Bahkan tadi siang menjelang Jumat
datang ke sini. Bahkan besok malam lagi ada perkara saya biayai sampai Mahkamah Agung tinggal eksekusi. Saya pun juga yang biayai. Sepeser pun dia tidak mengeluarkan uang. Andai kata Adinda datangi orang seperti itu, bersediakah Adinda untuk membantu orang itu? Yang membiayai, yang daftar surat kuasanya, bandingnya, kasasinya, semua. Biaya sumpah dan semuanya. Orangnya dia duduk. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah ada 2 perkara tinggal eksekusi semuanya. Bahkan ada di situ Bondo. Nilainya itu sekitar ya 3 M lah. Orangnya sepeser pun tidak mengeluarkan biaya. Coba bayangkan dari sini situ Bondo. Andai kata saya tolak, kecewa orang itu. Tapi tidak punya. Tapi benar hukumnya. Hukumnya benar. Tapi tidak punya biaya. Inilah yang banyak yang terjadi nanti. Seperti itu, Dinda. Jadi hal-hal yang seperti itu, karena saya sudah disumpah, tidak boleh menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Karena alasan ini tidak. Yang ada alasan itu tidak punya uang. Ini yang banyak. Karena saya sendiri sidang di Sorong, Papua, di Manado. Bahkan bulan puasa kemarin itu saya sidang di Mamuju. Mamuju itu Sulawesi Barat. Saya pernah sidang di Sintang. Sintang itu Kalimantan Utara, berbatasan dengan Sarawak. Inilah yang harus ditanamkan. Makanya konsep-konsep apa yang saya anukan itu saya tuangkan dalam tulisan saya yang walaupun hanya sedikit, insya Allah bisa dijadikan dasar. Kuasai sana, kuasai betul. Ya, tanamkan trust, jangan menggurui, jangan sombong, jangan ini. Bahkan besok di antara dosen saudara itu datang di kantor saya untuk minta bantuan hukum, minta second opini. Dia berbangga. Karena apa? Karena dari alumni HMI. Bukan yang lain. Bahkan Ambudes, 248 Ambudes. LU-nya yang bikin adalah alumni HMI. Gitu. Gitu. Jadi seperti itu yang terjadi, Dinda. Jadi bukan saya menolak, bukan itu. Tapi kalau masalah sokok menyokok saya tolak. Jangan saya sendiri aja. Gitu. Lakukan sendiri. Kalau saya banyak, kamu sama lain. Kan tidak boleh tadi. Luas dalam wawasan, luas dalam tindakan. Dahulukan karakter moral itu, akhlak itu, ya. Oke. Terima kasih Kanda Khalili. Mungkin ada tanggapan dari Dinda Rinda. Sudah cukup. Terima kasih. Cukup ya. Sama-sama Rinda. Ini ada pertanyaan dari teman saya ini, Vindi Fawaz nih. Silakan on mic Mas Vindi. Monggo, Mas Vindi Fawaz. Oh, ternyata lewat kolom chat. Mungkin saya bacakan, Kak Anda. Boleh. Kesempatannya sebelumnya mohon maaf off cam dan off mic dikarenakan ramai dan kurang kondisif.
Nama saya Vindi Fawas dari Universitas Jambur Perbana Surabaya angkatan 2019. Ingin bertanya, menurut Kakanda, apakah hukum di Indonesia sudah benar? Dan jika tidak, dalam sisi mana saja yang harusnya diperbaiki lebih baik lagi? Itu pertanyaannya dari Mas Vindi. Terima kasih, Kakanda. Baik, baik. Hukum di Indonesia sudah benar, tidak keliru. Pelaksana hukum yang tidak benar. Sama dengan Al-Quran sudah benar. Benar Al-Quran. Tegas Al-Quran. Tapi pelaksana daripada Al-Quran ini tidak benar. Tidak tegas. Saya ambil contoh. Kenapa saya katakan Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu ada salah satu ayat. Ambil Mbak. Az-zaniyat waz-zani fadlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Pezina laki, pezina perempuan yang bukan zina muhsan, fajlidu, pukul, dera, mi'atal jaldah, 100 kali. Kemudian ayat yang lain mengatakan as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Tegas. Sanksi itu tegas. Makanya saya tidak setuju ketika saya mendapatkan mata kuliah dulu pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum, bahwa norma agama tidak tegas. Pak, saya bilang sampai tukaran. Masa saya dulu PIH itu diulang sampai 3 kali. Ngulang 3 kali karena dulu itu tentamen. 1 tahun 1 kali ujian, 3 kali ujian. Tidak lulus 1 kali, 2 kali, 2 kali tidak lulus 3 kali, 3 kali tidak lulus tinggal di tingkat itu, tinggal tingkat. Kemudian ada salah seorang dosen kami, bukan dosen saudara karena dosen itu sudah almarhum. Mengatakan norma agama tidak tegas. Apa kata Islam, Pak? Saya gitukan. Siapa itu yang nyeletuk itu? Saya, Pak. Termasuk karena itu agama juga. Udah berdebat dengan saya. Saya kira kalau Islam itu normanya tegas, Pak. Sanksinya kapan? Kan masih di akhirat. Tidak, Pak. Tapi sanksinya itu bukan tidak tegas norma agamanya, jangan begitu. Jadi norma agamanya, saya ambilkan contoh. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Norma agama, pencuri laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kenapa kau tidak dipotong? Kan bukan norma agamanya yang tidak tegas. Pelaksana norma itu yang tidak tegas. Nah, karena itu saya kala debat diskusi saya pakai logika berpikir, filsafat logika diterima oleh siapa-siapanya, akhirnya saya tidak lulus. Tuh, begitu juga hukum yang dari Indonesia, benar sudah hukum Indonesia. Contoh umpamanya, barang siapa tidak tahu itu presiden apa orang biasa, kena barang siapa. Kerumunan kena seperti Habib Rizik, presidennya tidak kena karena Jokowi ada melakukan kerumunan, tidak kena. Maka di sini bukan hukumnya, bukan undang-undangnya yang tidak tegas. Pelaksana undang-undang itu yang harus diganti, harus tegas itu, harus itu yang tidak benar. Bukan hukumnya, bukan undang-undangnya. Pelaksana undang-undang, pelaksana hukum itu yang perlu direvisi perbuatannya, otaknya. Tuh. Yang demikian inilah diasumsikan hukumnya kacau balau. Tidak, bukan hukumnya yang kacau balau. Pelaksana hukum, personil hukum, pelaksana hukum itu yang perlu untuk di-upgrade. Gitu, nggih. Monggo. Sependapat dengan saya, monggo. Tidak sependapat, ya tidak apa-apa, namanya beda pendapat.
Nggih. Terima kasih Kanda Holil atas jawabannya. Mungkin ada, baik, terima kasih Mas Vindi. Ini juga ada pertanyaan terakhir dari salah satu ujung tombak dari HMI Komhum ini. Sahabat saya ini, Bima Riko Pambudi. Silakan Mas Bima, monggo. Monggo, Bima. Dipersilahkan. Mohon maaf, Bima ini belum on mic sepertinya. Halo? Atau oh ya, sudah masuk, Mas. Sudah masuk ya? Sampai mana tadi, Alan? Belum masuk sama sekali ya? Oh iya, belum masuk sama sekali. Silakan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kanda Holili yang terhormat. Sebelumnya saya izin menyampaikan tadi ada sedikit pesan dari Kanda, bisa mengikuti sampai akhir begitu karena ada kegiatan lain. Jadi di sini saya ingin sedikit bertanya Kanda terkait dengan tema, yaitu saya tadi masih agak kurang jelas. Jadi bagaimana sih kita bisa membedakan satu permasalahan yang datang ke kita sebagai advokat ini sebaiknya dikualifikasi sebagai atau diadvokasi melalui litigasi atau malah sebaiknya diadvokasi melalui non litigasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ingin bertanya terkait cara menentukan nilai transaksi itu bagaimana, Kanda? Apakah diukur dari resikonya atau bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama itu apakah diselesaikan litigasi atau non litigasi. Bahkan kurang itu di dalam perkembangan berkenaan dengan penasihat hukum itu ada penyelesaian secara administrasi, non litigasi dan litigasi. Saya tanggal 10 kemarin, 10 Mei, saya diminta untuk membuat LO pengelolaan ambulan desa. Bagaimana cara pengelolaan ambulan desa agar supaya enak, baik, terkontrol, ada monitoring dan evaluasi. Apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya saya buatkan. Di sana ada litigasi, ada non litigasi, tapi penyelesaian secara administrasi. Apa yang harus dipenuhi? Ini. Bahkan saya briefing dari 31 kepala puskesmas seluruhnya bergelar dokter. Itu saya briefing di mana? Di kantor kepala dinas kesehatan di Patrang sana. Dan briefing saya setelah saya buatkan LO, kadidasnya setuju, sekdanya setuju, bagian hukum setuju, bupatinya setuju terhadap produk LO itu. Di mana di LO itu tidak ada non litigasi sama litigasi. Yang ada adalah administrasi. Nah, itu. Makanya itu berkembang. Jadi menentukan itu bergantung daripada kasus yang disodorkan kepada kita. Apakah perlu diperbaiki? Nah, berarti sudah jalan. Hanya saja perlu diperbaiki. Sudah jalan. Cuman kontrolnya tidak ada. Sehingga bisa kalau di audit ketemu ada penyimpangan. Tapi yang datang kepada kita, biarlah yang lalu, biarlah berlalu. Tapi yang ke depan harus lebih baik. Kalau sudah bersangkut dengan demikian, tanpa dibuatkan LO, sulit untuk memberikan jalan keluar. Karena saran itu di dalam buku-buku tentang argumentasi hukum, tidak ada anunya.
analisis, kesimpulan, penutup. Kalau sudah begitu, ya tidak laku. Di pasaran tidak laku. Karena mereka menginginkan problem solving-nya. Jalan keluarnya masalah itu apa? Juga oleh analisa, ya manajemen konflik itu. Hanya sebatas itu. Ya semua bisa kalau cuma berargumentasi. Katanya A begini, katanya B begini. Sudah, hanya terputar-putar di sana. Tapi yang diinginkan dalam suatu perusahaan, baik publik, perusahaan publik, BUMN, atau badan hukum publik, ya, terutama badan hukum publik, adalah problem solving. Bukan litigasi yang diinginkan. Umpamanya ya, seperti ambulan desa. Ambulan desa ini kenapa kok carut-marut, kacau balau, apanya yang keliru? Nah, berarti administrasinya yang keliru. Bisa buatkan pendapat hukum tentang pengelolaan ambulan desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Jember. Itu siapa yang ngasih judul? Saya sendiri yang ngasih judul. Karena menginginkan permintaan gimana? Tolong Pak, ini amburadul ini tolong sampean buatkan LO, buatkan pendapat hukum bagaimana agar supaya tidak beramburadul, jalan kurangnya bagaimana. Itu permintaannya. Datang ke kantor saya seperti itu. Akhirnya, ya sudah, saya bikinkan. Tapi saya minta, saya tidak rapat di kantor kepala dinas. Biar kepala dinas utusan, entah sampean kepalanya atau siapa, utusan datang di kantor saya. Biar saya buat. Loh, kok gitu Pak? Saya banyak pekerjaan di kantor saya. Kalau saya turun ke kantor di sini, orang-orang yang lain yang membutuhkan pemikiran saya gimana? Tidak ada. Akhirnya saya masukkan sana. Itu. Jadi tidak selalu itu harus litigasi non litigasi. Ya, tuh. Di saran itu nanti. Coba nanti ada di tulisan saya itu ada saran. Saran itu ada administrasi, ada non litigasi, ada litigasi, ya. Oke. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Honor ya. Honor. Ya kita kembali kepada Al-Qur'an. Antarodin, saling ridho. Saling ridho. Kalau ridhonya itu tidak bayar, ya tidak masalah. Kalau ridhonya sudah kantor yang membiayai, tapi dengan catatan dibagi hasilnya. Sudah dipotong biaya, bagi. Dijual, bagi. Setuju? Setuju. Sudah potong biaya, sekian persen untuk yang ngurus. Setuju? Setuju. Ya. Ada bisa 40-60, ada 30-70, ada 10-90, ada terserah dia. Kemarin itu, kemarin ada case di Jember, daerah perumahan Argopuro, ke barat tuh. Perumahan apa itu yang ke utara? Ya Argopuro. Apa itu dekatnya perapatan Kaliwates itu. Ada di sana. Kemudian masalahnya masalah waris. Kemudian gimana ini Pak? Ya sudah saya minta itu 10% dari nilai. Gimana? Saya masih rembuk dulu Pak. Oke, rembuk. Kalau mau, ya monggo. Tidak mau, ya sudah. Nah, itu. Bagaimana caranya? Ya tergantung rembukan daripada sama-sama ridho. Kalau tidak sama-sama ridho, bisa subhat di dalamnya. Ditulis, dituangkan dalam bentuk tertulis. Gitu. Kapan dibayarnya, bagaimana cara bayarnya, utangnya gimana, kan gitu. Tergantung daripada ridhonya.
Kalau ridhonya gitu, monggo. Tidak ridho, ya sudah tidak jadi. Itu enaknya. Tapi kalau itu kalau jadi lawyernya dalam satu sengketa. Kalau tidak sengketa, juga demikian. Umpamanya, ada beberapa perusahaan datang saya. Ada satu perusahaan di daerah Beji, Pasuruan itu. Mulai tahun 16 sampai terakhir sekarang ini. Bulan 5 baru selesai. Ada pekerjaan punyanya Beji itu ekspor kayu lapis ke Amerika sama Arab Saudi, Australia. Kemudian saya ditunjuk sebagai lawyernya. Saya minta, satu, saya fee bulanan sekian. Tolong sampaikan, masukkan ke rekening saya. 2, fee setelah selesai. Sekian persen dari ini, kalikan ini. Setujui, tuangkan dalam bentuk tertulis. Mulai tahun 2016 sampai selesai kontraknya itu, saya belum pernah datang ke pabrik itu, belum pernah. Walaupun ada fasilitas naik pesawat dari Jember ke Surabaya, dari Surabaya kemudian dijemput, setelah dijemput kalau mau bermalam di Miss karyawan yang sudah disiapkan Miss House-nya, tapi belum pernah saya menggunakan fasilitas itu karena volume pekerjaan yang saya kerjakan di kantor banyak, dan kemudian selain saya di kantor, saya kan juga petani ketika waktu senggang petani. Itu fee itu bergantung kepada ridho sama ridho. Bukan masalah berat dan tidak beratnya. Perkara itu hanya 100 meter. Dengan perkara 10 hektar, sama beratnya. Saya pernah nangani suatu kasus di Keraksan. Ukurannya 2 kali 4. 2 meter kali 4 meter. Ruwetnya sama dengan yang hektaran itu. Sampai ini Mahkamah Agung. Sama dengan yang hektaran itu. Ya, ini bahwasanya kasus itu bukan karena ditinjau berat dan ringannya, enggak. Setiap perkara itu berat. Saya nangani kasus masalah tanah umumnya sekian hektar, dan yang kasus yang di Keraksan itu hanya 2 kali 4 meter. Untuk dapatnya, agar supaya si hakim itu mau, digambar. Akhirnya, dengan cara itu sampai sekarang, saya kalau mengajukan gugatan itu, saya usahakan juga digambar. Begitu ruwet, saya gambar. Jadi gugatannya itu gambar denah sebagai berikut. Jadi gambar, jadi datang ke lokasi, diukur, ini sekian diukur. Karena nanti ketika akan pemeriksaan setempat, diukur oleh hakim itu. Saya pun juga saya ukur. Oleh karenanya masalah honor itu tidak ditentukan dari berat ringannya, karena semua kasus yang dilakukan itu berat. Kalau sudah sampai di pengadilan, kalau di luar pengadilan enggak berat. Contoh cara buat itu enggak berat, enggak ada sampai pengadilan. Dan kalau PT, konsep PT, usahakan PT, kalau PT itu jangan sampai litigasi. Kalau litigasi, berarti penasihat hukumnya perlu belajar lagi. Kenapa? PT itu yang dikejar adalah profit. Loh, kalau ke profit ada outputnya,
Jadi ada outputnya pastinya. Output berupa keuntungan. Kalau perkara, PT itu berperkara, bukan keuntungan yang dapat. Uang keluar, tapi tidak dapat output. Tidak dapat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ketika dalam sebagai penasihat hukum dalam satu PT, sampaikan ini, masuk akal, insya Allah saudara akan dipakai terus oleh PT itu sebagai penasihat hukumnya. Bahkan lucu lagi, saya jadi penasihat hukumnya salah satu PT 2 tahun, kemudian ditanya oleh direktur, Pak Khudili, Bapak apa tidak mau mengajukan kenaikan honor? Loh, iya, saya mau mengajukan. Berapa saya mau digaji? Kenaikannya minta berapa? Saya ngomong, coba ajukan ini nanti tak rapatkan. Ya benar seperti itu. Nah, itulah. Jadi di sini luas dalam wawasan, luas dalam tindakan akan membawa keberuntungan. Itu yang harus dilakukan. Tapi itu sudah, tapi tidak sempat saya masukkan itu. Bekerja tanpa diperintah, disiplin tanpa diawasi, luas dalam wawasan, luas dalam tindakan, belum sempat saya masukkan di tulisan itu. Karena Mas Bima kan berapa hari itu saya sendiri tidak sempat baca-baca ini. Ya sudahlah, seadanya saya masukkan dan seadanya. Mohon maaf, saya nanti lain kali bisa omongkan sendiri. Tadi sudah saya masukkan. Tamu terus-terusan. Ya Allah, gimana ini memulai ini? Tapi makanya kekurangannya saya siapkan ke sana. Itu luas dalam wawasan, luas dalam tindakan, disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa diperintah, itu kunci seorang untuk sukses. Kalau itu kau lakukan, Bima lakukan, yang lain melakukan itu, insya Allah. Karena itu intisari dari ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak apa-apa, saya sampaikan kepada Dinda semua. Saya sayang kepada mereka ini. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. Tempuh dengan cara-cara yang saya sampaikan itu. Karena kompetensi sekarang ini, gelar hanya pendukung, tapi bukan satu-satunya pendukung. Salah satu pendukung untuk menjadi sukses. Karena kompetensi itu harus memenuhi 4 itu tadi. Harus kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Kenapa saya ciptakan ini? Saya sampaikan kepada saudara. Ada seorang S1 Fakultas Syariah. Ya. Kemudian dia menekuni perdagangan online. Akhirnya dia mendirikan PT. Setelah mendirikan PT, kemudian dia jual belinya lewat multi level marketing syariah. Dia bikin sistem. Apa yang terjadi? Ya Allah, saya kaget saya. Jadi bukan tiap hari ya mendapatkan profit. Tiap detik dapat profit. Padahal dia S1 syariah. Nah, dengan ada fakta ini, saudara
Jangan putus asa untuk bergerak. Siapa yang mau bergerak, dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau sudah dijamin oleh Allah rezekinya, konsepnya, saya bilang sama yang bersangkutan nih, oh sampean ini lebih bagus lagi kalau konsepnya itu konsep berdagang bersama Allah, berusaha bersama Allah, karena Allah sudah menjamin. Bagaimana cara berdagang kepada Allah? Keluarkan zakatnya, jangan 2,5%, 5%, saya gitukan. Itu namanya berdagang bersama Allah. Zakatnya keluarkan 5%, maka janji Allah di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 145, wa man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa memberikan pinjaman kepadaku, kata Allah, akan aku balas berlipat ganda. Bagaimana cara memberikan pinjaman kepada Allah? Zakatnya jangan lupa, bahkan ditingkatkan. Bahkan nafkahkan lagi kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada yatim, fakir, dan miskin, dan ibu sabil. Baca nanti di Al-Quran. Itu berusaha bersama Allah, belajar bersama Allah, berdagang bersama Allah. Apa konsepnya? Adalah penuhi zakatnya, insya Allah. Itu berhasil. Itu di Bima. Terima kasih Kakanda atas pemaparan dan jawaban-jawabannya tadi. Mungkin 3 pertanyaan sudah cukup, mengingat waktu sudah malam juga, kurang etis kalau selesainya malam-malam. Selanjutnya yaitu acaranya pembacaan kesimpulan oleh moderator, yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan dari yang sudah dipaparkan oleh Kanda Khalili. Klien datang ke advokat itu dengan bermacam-macam kepentingan. Ya. Advokat dituntut untuk memberi jalan tengah pada klien dengan cara-cara yang sudah dijelaskan tadi. Dan advokat harus menanyai secara pribadi dengan jujur masalahnya bagaimana, nanti gimana gitu. Setelah itu advokat harus mencari data-data yang benar bagaimana dan lain-lain. Untuk memahami suatu perselisihan perlu diadakannya pertimbangan pemikiran adanya 3 hal, yaitu yang pertama sebab, kedua gejala, 3 akibat. Nah, setiap akibat dapat dipastikan nih ditimbulkan oleh satu sebab atau beberapa sebab, dan sebab ini biasanya sulit diidentifikasi. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak membuka diri secara jujur untuk mengungkap hal yang sebenarnya, sehingga hukum yang diberi tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut tidak bisa terjadi salah dalam menerapkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kakanda Khalili juga tadi memaparkan bagaimana cara membuat legal opinion, tindakan hukum yang akan dilakukan bagaimana nantinya, terus juga bagaimana kesiapan moral ataupun material dalam berperkara, terus bagaimana sikap dan penampilan penasihat hukum yang baik, dan dasar hukumnya bagaimana dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu foto atau dokumentasi. Harap untuk teman-teman menghidupkan kameranya ya. Monggo teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Sebentar saya akan. Monggo untuk Ivandi Orlin, Renaldo Wijaya, Wildan Zahirul Kumaradana, Gelia, Gulu, Jihan Wadia, dan Rahmania agar on cam. Mungkin bisa dibantu Mas Dika juga untuk dokumentasi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Penutup untuk teman-teman dimohon jangan lupa ya mengisi survei post event tadi di kolom komentar atau kolom chat, dan juga bisa stay di grup WA karena info-info event disampaikan itu di sana. Dan bisa juga memfollow Instagram dari LBHMI yaitu dengan tagline nama @lbhmi.jember untuk informasinya selanjutnya. Nah, terima kasih kepada Kakanda Khalili. Matur nuwun Kakanda.
telah memaparkan materi sejelas-jelasnya tadi. Terima kasih juga pada teman-teman telah mengikuti acara pada malam hari ini sampai selesai, dan mohon maaf atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Saya mewakili panitia, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gusa. Terima kasih Kanda. Terima kasih Kanda. Terima kasih sama-sama Dinda. Terima kasih Kanda Holili. Terima kasih Dik Bima. Bisa disambung dengan lebih intens lagi lewat offline. Oke, siap Kak Kanda. Teman-teman itu bisa juga live Zoom. Oke. See you next time. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun, ini Mas Wildan.